Kalian sadar nggak sih, di balik kemewahan dan gemerlapnya Pondok Indah Jakarta Selatan, ternyata ada satu legenda yang kelam banget. Ini cerita tentang satu rumah yang sengaja dibiarin kosong. Dan katanya jadi saksi bisu sebuah tragedi berdarah yang konon terjadi di tahun 1983. Sejak saat itu, banyak yang percaya arwah satu keluarga yang tewas di sana nggak pernah benar-benar pergi. Tapi, legenda bilang mereka bukan satu-satunya penunggu rumah ini. Pertanyaan yang paling bikin merinding sebenarnya bukanlah siapa mereka, tapi apa yang terjadi sama orang luar yang nekat coba-coba berinteraksi. Apa kalian pernah dengar soal nasib seorang tukang nasi goreng yang mencoba ngantar pesanan ke rumah ini pada suatu malam? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh misteri rumah ini, kita perlu tahu dulu latarnya kayak apa. Pondok Indah sejak dikembangkan di era 70-an dan 80-an emang udah jadi simbol kemewahan. Dulunya lahan perkebunan karet, area ini disulap jadi kawasan super elit. Rumahnya gede-gede, ada lapangan golf, mal mewah, pokoknya tempatnya orang-orang berduit. Jalanannya lebar dan bersih, isinya mobil mahal semua. Suasananya tenang dan teratur banget. Nah, disinilah letak ironisnya. Di tengah properti yang harganya selangit, kok bisa-bisanya ada satu rumah di Jalan Metro Pondok Indah yang dibiarin kosong dan hancur? Aneh kan? Dari luar, sebelum dirobohkan, rumah itu kelihatan seperti bangunan tua biasa yang gak keurus. Catnya ngelupas, tamannya penuh ilalang setinggi pinggang, dan jendelanya yang bolong kayak mata kosong yang natap jalanan ramai. Tapi buat mereka yang tahu ceritanya, rumah itu lebih dari sekadar bangunan kosong. Rumah itu udah jadi kayak monumen buat sebuah urban legend yang gak ada matinya. Cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap rumah angker kan pasti punya origin story-nya ya. Sebuah kejadian traumatis yang bikin fondasinya jadi ternoda. Nah, untuk rumah Pondok Indah, kisahnya adalah soal pembantaian yang mengerikan. Menurut versi legenda yang paling populer, katanya nih, pada tahun 1983, rumah megah ini dihuni oleh sebuah keluarga ekspatriat. Pada suatu malam, sekelompok perampok brutal disebut-sebut menyatroni rumah tersebut. Konon, bukan cuma harta yang diambil, tapi para pelaku dengan sadis membantai seluruh penghuni rumah. Cerita yang beredar menyebutkan ada 7 korban jiwa malam itu, termasuk ayah, ibu, anak-anak, dan beberapa asisten rumah tangga. Beberapa spekulasi dalam legenda ini bahkan menyebutkan kalau motifnya lebih dari sekedar perampokan, melainkan ada kaitannya dengan persaingan bisnis yang kejam. Setelah tragedi itu, rumah tersebut jadi kosong. Aset yang harusnya bernilai miliaran itu mendadak jadi nggak ada yang mau sentuh. Nah, disinilah ceritanya mulai kabur antara fakta dan fiksi. Soalnya meskipun ceritanya viral banget, kalau kita coba cek arsip berita atau catatan polisi dari era tersebut, nggak ada satupun laporan resmi tentang kasus pembantaian sebuah keluarga di lokasi spesifik itu. Kisah ini hidup murni di ranah cerita rakyat, sebuah urban legend yang dipercaya banyak orang sebagai kebenaran. Justru karena ketiadaan bukti nyata inilah, auranya jadi semakin misterius.
Setelah tragedi yang melegenda itu, rumah Pondok Indah katanya jadi makin hidup dengan caranya sendiri. Orang-orang sekitar atau mereka yang kebetulan lewat malam-malam mulai sering melaporkan hal-hal aneh. Cerita-cerita ini, ya meskipun cuma dari mulut ke mulut dan gak bisa dibuktikan, menyebar cepat banget dan makin mengukuhkan status angker rumah itu. Kesaksian awal biasanya seputar suara-suara atau penampakan halus. Ada yang ngaku dengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah kosong, apalagi kalau malam lagi sepi. Yang lain bilang pernah dengar suara tawari yang anak-anak yang tiba-tiba muncul lalu hilang, seolah mereka lagi main di halaman yang udah lama gak terurus. Penampakan visual juga jadi bagian dari legendanya. Konon, sosok pria bule sering terlihat berdiri di balkon lantai 2, bengong menatap ke jalanan. Sementara itu, sosok wanita bergaun putih yang diyakini arwah sang istri beberapa kali dilaporkan muncul di salah satu jendela, tapi pas dilihat lebih jelas langsung hilang. Cerita-cerita ini jadi obrolan sehari-hari, semacam peringatan gak resmi buat jangan dekat-dekat properti itu setelah gelap. Katanya, beberapa orang yang nekat mau sewa atau beli rumah itu dengan harga miring selalu gak betah lama. Mereka ngaku diganggu habis-habisan, mulai dari barang gerak sendiri, suara-suara aneh, sampai penampakan yang bikin mereka lari ketakutan. Dari semua cerita seram soal rumah ini, kayaknya nggak ada yang lebih ikonik dan bikin merinding dari legenda hilangnya seorang tukang nasi goreng. Cerita yang konon terjadi sekitar tahun 2002 ini jadi puncak dari semua teror yang menyelimuti rumah itu. Kisahnya dimulai pada suatu malam yang sudah larut. Seorang pedagang nasi goreng keliling lagi mendorong gerobaknya di jalanan Pondok Indah yang mulai sepi. Tiba-tiba, ada yang memanggilnya dari balik pagar rumah angker itu, memesan 1 porsi nasi goreng. Awalnya, si abang mungkin ragu. Siapa sih yang gak tahu reputasi rumah itu? Tapi, namanya juga pesanan. Setelah pesanannya jadi, sosok dari dalam rumah memintanya untuk mengantar langsung ke dalam. Disinilah ceritanya jadi makin tegang. Si pedagang, mungkin karena gak enak atau gak mau kehilangan pelanggan, setuju. Dia meninggalkan gerobaknya di pinggir jalan dan melangkah masuk ke pekarangan gelap rumah itu, membawa sebungkus nasi goreng. Dan dia gak pernah kembali. Keesokan paginya, warga cuma menemukan gerobak nasi goreng yang terbengkalai di depan rumah angker itu. Pemiliknya lenyap tanpa jejak. Beberapa versi cerita bahkan bilang kalau sisa nasi goreng di wajannya masih terasa hangat. Kabar ini langsung bikin heboh. Tapi, sama seperti kisah tragedi 1983, gak ada satupun arsip berita kriminal atau laporan orang hilang resmi yang bisa ditemukan terkait insiden ini. Pihak berwenang saat itu membantah adanya kasus orang hilang di lokasi tersebut dan menyatakan itu cuma isu atau hoax. Walaupun begitu, kisah ini tetap hidup sebagai bagian paling mengerikan dari mitos rumah Pondok Indah. Sebuah misteri yang ngasih peringatan kalau gerbang rumah itu adalah batas antara dunia kita dan sesuatu yang lain. Nah, itu tadi sederet legenda yang menyelimuti rumah angker Pondok Indah. Sebuah cerita yang dibangun dari tragedi yang statusnya sendiri masih jadi misteri sampai sekarang. Banyak yang percaya banget sama kisah-kisah ini. Tapi banyak juga yang anggap ini cuma karangan yang dibesar-besarkan. Menurut kalian gimana? Apakah ini cuma mitos urban buat nakut-nakutin? Atau jangan-jangan ada sedikit kebenaran di baliknya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka penelusuran misteri kayak gini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya.
fisik rumah angker Pondok Indah itu tak bisa bertahan melawan waktu. Diperkirakan sekitar tahun 2008, rumah itu dirobohkan sampai rata dengan tanah, menyisakan sebidang lahan kosong. Mungkin ada yang mikir, kalau rumahnya udah hancur, legendanya juga ikut selesai. Eits, ternyata salah besar. Runtuhnya bangunan itu justru bikin legendanya makin abadi. Tanah kosong itu sekarang jadi semacam monumen tak kasat mata, penanda lokasi di mana sebuah tragedi konon pernah terjadi, dan titik di mana seorang tukang nasi goreng disebut-sebut lenyap ditelan kegelapan. Rumahnya boleh jadi sudah tiada, tapi pertanyaannya tetap sama dan menggantung di udara. Siapa sebenarnya yang memesan nasi goreng malam itu? Dan apa yang sesungguhnya terjadi di balik dinding rumah itu pada tahun 1983? Beberapa misteri mungkin memang tidak ditakdirkan untuk terpecahkan.